Businessman Opinion. Mitra bisnis, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji aparatur sipil negara atau ASN naik tahun depan. Ia lebih memilih menaikkan gaji dibandingkan pemberian tunjangan kinerja yang jumlahnya tidak seragam karena berdasarkan kinerja ASN yang bersangkutan. Nah, apa komentar Anda? Apakah lebih baik menaikkan gaji yang seragam atau menaikkan tunjangan yang berdasarkan kinerja? Silakan komentarnya di 633-9160 dan juga WhatsApp call 0816-924-924. Sebagai masyarakat, saya posisinya adalah tidak setuju gaji ASN TNI Polri dinaikkan. Karena jangan sampai, meskipun mungkin ini dihitung berdasarkan metrik kinerja, berdasarkan kewajaran dan seterusnya, tetapi jika itu dilakukan di tahun 2023, di mana 14 Februari 2024 kita melakukan pilkada, baik itu pilkada maupun pilihan legislatif maupun pilpres, maka sangat rentan ini menjadi sebuah gimmick politik gitu. Azwar Anas bagaimanapun sebagai menteri dia berprestasi, tapi sebagai individu dia tetap tokoh politik juga, dan jabatan menteri itu jabatan politik. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambilkan kementerian tidak boleh kita nafikan dari unsur politik, sehingga untuk menjaga persatuan, kesatuan dan keharmonisan bangsa ini, untuk betul-betul pileg dan pilpres ini aman, ya tidak usahlah ada hal-hal yang seperti kenaikan gaji di tahun-tahun seperti ini. Itu dari sisi unsur politisnya. Dari sisi unsur ekonomis dan kinerja, kalau yang dilakukan selama ini dengan tunjangan kinerja belum dievaluasi ya, apakah itu sudah maksimal atau tidak, parameternya itu memang susah sekali dicapai atau medium, kemudian tentu berbeda fungsi, berbeda daerah, berbeda pula threshold untuk mencapainya. Pembayarannya juga, jangan orang sudah sampai tunjangan kinerja, capainya di Januari, bulan 5 juga belum dibayar-bayar tukinnya. Itu masih banyak yang bisa dilakukan dari sisi realisasi tukin itu sendiri, baik dari ketepatan waktu membayar, threshold, parameter, slab-slabnya dan sebagainya. Itu dulu diperbaiki, karena itu berkaitan langsung dengan output yang diberikan kepada masyarakat. Kalau gaji ASN Polri naik, itu bisa berkontribusi pada inflasi. Nah, kalau mau gaji pegawai negeri naik, tolong Bu Sri Mulyani, PPN dari 11% jadi maksimum 3% kayak Singapura, solar dan pertalite bisa turun 60%. Nah, itu mungkin bisa kita terima sebagai rakyat. Kalau solar BBM turun 60%, PPN jadi maksimum 3%. Terima kasih. Ya, jadi Oke, menurut saya begini ya. Untuk kenaikan gaji ASN ini, aparatur sipil negara ini, saya tidak setuju untuk saat ini. Mengapa? Karena akan membebani bendahara negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dan pemerintah pun kan sedang fokus untuk pembangunan IKN. Kalaupun harus naik, saya lebih setuju dengan kenaikan tunjangan kinerja. Jadi setiap ASN berbeda mendapatkan kenaikan gajinya, karena adil itu tidak harus sama rata loh. Oke, thank you. Pertama-tama sih itu baru usulan aja ya Mas. Harusnya sih saya kalau jadi pemerintah dari atasannya yang mengusulkan, saya langsung bilang tolak aja. Selesai itu sebenarnya, tinggal ditolak. Karena kenaikan gaji itu harusnya betul seperti Pak Elang tadi ya, yang kasih opini itu harusnya lewat melalui KPI, Key Performance Indicator, melalui tunjangan kinerja, bukan dari penyerataan kenaikan gaji. Tunjangan kinerja itu dibuat sistemnya untuk mengklasifikasikan di mana kinerja seseorang harus dikasih apresiasi. Entah dia masuk ke grade A, grade B, grade C, itulah hasil kinerjanya. Dan penilaiannya itu terbuka, dilakukan oleh atasannya langsung. Seperti itu, jadi nggak sembarangan uang negara dibagi-bagi, dikasih rata, semua naik gaji gitu ya. Seperti itu sih opini dari saya. Menurut saya tidak bisa dipukul rata, karena masing-masing pegawai lah, itu kan lain-lain ya. Ada yang rajin, ada yang setengah rajin lah, ada yang normatif saja, ada yang memang malas-malas, sebagian besar juga ada.
yaitu bukan hanya terjadi di ASN, sebetulnya di pegawai swasta juga demikian. Oleh karena itu ya tentu beda-beda. Yang rajin ya kita perlu apresiasi, kasih tunjangan kinerja yang lebih besar, lebih tinggi supaya memacu dia ya, supaya lebih rajin lagi. Bukan hanya rajin saja, tapi rajin di dalam pelayanan, rajin di dalam melaksanakan pekerjaan lebih dari yang diharapkan oleh negara, pelayanan yang lebih bagus, lebih daripada ekspektasi atau targetnya. Lalu juga terus memacu diri untuk belajar dan terus belajar, melakukan terobosan. Orang demikian ya kemudian kan menjadi pemimpin negara. Oleh karena itu ya layak untuk diberi lebih ya. Yang perlu ditilik itu sebenarnya saya bukan membela kementeriannya, tapi saya juga curiga ini salah satunya kenapa pertimbangannya ini bisa jadi cara mengisi kinerja indikatornya itu harus mengisi sendiri, dan itu cara mengisinya berbelit dan sangat birokratis. Itu yang saya rasakan karena saya terus terang saya seorang dosen. Itu kadang-kadang mengisi kinerja indikator itu untuk mengisi prestasinya kita itu tuh bisa ngisi satu itu bisa seharian lebih, jadi kita malah gak kerja apa-apa karena hanya untuk mengisi kinerja indikator itu yang harus ditilik. Cuma mengusulkan saja Mbak, ya mungkin diteruskan saja lah, karena tunjangan kinerja itu jelas kelihatan siapa-siapa yang bekerja, ya kan. Satu itu. Kedua, kalau dinaikkan gaji sama semuanya ya tadi kembali lagi, mungkin menterinya juga sendiri tahu yang bodoh, yang ini sama, nanti berleha-leha lah, bisa nyantai-nyantai lah, mereka sama semua. Jadi yang tadinya kinerjanya bagus, mereka ikut-ikutan, kembali lagi, merosot lagi, drop lagi ke bawah. Ya kembali lagi saya bilang ini menpan yang baru ini, nggak tahu mau nyari terobosan apa. Kalau mau cari terobosan untuk mensejahterakan ASN ya, ini minyak pertalite saja suruh turunin itu ke pemerintah, biar ASN dan rakyat semuanya ini pendapatannya meningkat. Itu kan udah turun $73 per barel tadi saya dengar gitu. Pertalite saja yang umum dipakai oleh rakyat itu. Nah, ASN-nya untuk itu, untuk meningkatkan kehidupan mereka dan rakyat Indonesia semuanya. Begitu saja, makasih. Usulkan gitu aja, bilang menpannya. Pertamina, Pertalite itu tolong diturunkan. Jangan gaji mau dinaikkan sama-sama. Kinerjanya gimana? Kita di perusahaan saja, kita lihat kinerja juga Mbak, menaikkan gaji. Ini mentang-mentang rakyat yang menggaji, mereka enak aja nyerocos. Saya mau naikin bukan uang mereka, uang rakyat ini kok. Pertimbangkanlah segala sesuatunya itu. Jangan semuanya itu uang-uang saja, begitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Ini para ASN ini sebenarnya mereka tuh mau kerjain nggak duduk jadi pegawai negeri, gaji gede, dibayarin pajak sama pengusaha. Itu kan namanya kurang ajar. Terus kerja, kalau baik rakyat sih nggak apa-apa. Ini pergi kantor jam 10 pulang jam 3. Benar nggak? Coba lihat di kantor-kantor semua di Jakarta sini. Masuk sekarang jam 11, bentar makan siang, habis itu sembahyang, habis itu ngopi, habis itu pulang. Terus habis bulan minta gaji gede, sialan itu sentolo semua, enggak. Setelah itu nggak ada dana, pemerintah cari dana pajak dari pengusaha, dihajar semua. Habis itu kasih minta tunjangan lagi, rumah, mobil, bensin. Astaga naga, ini bagaimana kayak begini? Jadi sebenarnya kayak bapak yang tadi sebelumnya ngomong ini, saya setuju tuh. Itu kerja sesuai dengan kepintaran dia. Lu kalau kerja nggak benar, gaji lu kecil. Sesuai dengan baiknya kerjanya, pintar nggak orangnya. Kalau nggak pintar, gaji 2.500.000 cukup lah, 3 juta cukup, biar kapok. Kalau gaji S1, 5 juta cukup lah. Kalau kerja nggak benar, turunin lagi 3,5 juta. Begitu, baru benar ini negara. Bukannya mereka mau gaji gede, pajak kita diajar. Dia dapat tunjangan rumah segala macam. Enakan dia dong, dia juga mau jadi ASN dong kalau begitu. Saya betul-betul kecewa ya seandainya dinaikkan gaji untuk seluruh
ASN. Karena apa? Yaitu tadi yang Bapak tadi bilang, males dengan yang rajin tetap aja naik salary-nya. Terus terang kita yang swasta ini kadang-kadang membahas sepertinya ASN dimanjakan sekali. Mestinya ASN ini coba kerjanya apa? Habis cuti panjang, sebentar lagi naik gaji, sebentar lagi Senin sampai Jumat libur, Senin masuk kerjanya masuk nggak on time, ya kan? Coba apa yang udah diharapkan masyarakat? Contohnya saya kecewa sekali. Saya ngurus sesuatu di pertanahan, Kementerian Pertanahan, sampai sekarang nggak selesai. Jadi yang digaji apanya oleh masyarakat, oleh uang pajak kita. Banyak sekali kita yang harapkan untuk pemerintah, tetapi mereka tidak kerja dengan baik. Itu bisa 2 tahun di pertanahan itu tidak selesai problem kita diselesaikan oleh mereka. Jadi kita harus ngadu kemana? Sedangkan sekarang gajinya mau naik lagi. Aduh, kecewa sekali deh. Pajak kita naik. Saya swasta ya. Kecewa sekali. Ini nih, sekarang kan sistemnya kinerja bagus, gaji tunjangannya naik. Itu aja kerjaan birokrasi kita masih jelek. Birokrasi kita itu kerjanya itu, kita itu ngajuin izin harus sesuai dengan prosedur, nggak boleh kurang. Tapi kalau kita salam tempelnya juga nggak ngasih, nggak bakalan keluar izin. Makanya izin di Indonesia dua kaki itu kan, sesuai prosedur dan sesuai kenal orang dalam. Makasih. Ya, kalau misalnya untuk naikin gaji sih sebenarnya lebih cengli ya. Kalau misalnya dinaikin berdasarkan kinerja. Kalau misalnya seragam nanti yang malas naik gaji juga. Jadi kita encourage mereka untuk semalas-malasan dong. Tetapi nggak usah bilang naik gaji dulu lah. Itu untuk perampasan aset itu disahkan dulu supaya mereka itu bisa berkurang, kinerjanya meningkat, baru dinaikkan gajinya. Zaman lagi susah gini, masa ngomong-ngomong naik gaji nggak pantas lah menurut saya. Nggak usah naik dulu lah itu banyak yang bermewah-mewahan itu loh. Gimana itu? Waduh, kok naik Pak Menteri nih? Gimana? Nggak usah naik dulu dong. Itu banyak yang bermewah-mewahan. Terus undang-undang apa itu? Anti korupsi itu atau apa itu disahkan dulu. Nggak ada kerjanya mau naik terus, gimana? Makasih. Saya lebih senang tuh dikasihnya sesuai prestasi gitu, atau bonus lah. Jangan gaji taikin. Kalau gaji taikin saya takut pasti inflasi. Karena mata orang semua melihat, wah gaji PNS naik ya. Jadi otomatis harga jasa, barang, dan jual itu pasti ikut imbas. Jadi ujung-ujung inflasi. Lebih bagus dikasih bonus lah begitu. Jalan-jalan ke kota Bekasi harus lewat desa Kranji. Ada berita pegawai negeri minta rame-rame naik gaji. Ya biasalah, pegawai negeri ya nggak. Belum tentu mengabdi, gaji itu terus. Kalau menurut saya tidak pantas mereka naik tunjangan atau gaji. Karena mereka belum menunjukkan kinerja yang baik. Saya tunjukkan dulu kinerja yang baik, baru kita, nggak usah mereka naikkan, kita yang menaikkan mereka semua. Saja, terima kasih. Seharusnya indikator untuk kenaikan bagi karyawan itu tentu adalah tunjangan. Itu mencerminkan hasil kerja. Persoalannya udah dikasih tunjangan TKDN atau apa namanya, ternyata tidak juga memberikan hasil. Salah satu yang paling nyata dan di Kementerian Keuangan udah dibikin sedemikian rupa sama Ibu Sri supaya dianggap pegawainya kalau yang bagus mendapatkan lebih supaya menghindari yang namanya korupsi. Kenyataannya bobroknya makin jadi. Jadi saya melihat ini semuanya adalah berkaitan dengan mental. Nah, sebegitu lama oknum ini, masa begitu banyak teman-teman dia sesama oknum itu melakukan, oleh mereka itu dalam tanda kutip seperti berjamaah. Jadi oke-oke aja.
Jadi kalau ditanya apakah menaikkan gaji atau menaikkan tunjangan, sebenarnya prinsip dasar itu adalah tunjangan paling tepat. Kalau yang kinerja bagus tentu tunjangan, kan ada diberikan ekstra. Tetapi situasi ini harus dilawan dengan cara-cara yang extraordinary. Jadi negara dalam hal ini entah KPK dan lain-lain segalanya, termasuk pimpinan daripada organisasi atau departemen dalam hal itu ya harus tegak lurus dulu. Bikin satu komitmen dari awal yang seperti kita pernah dengar sekarang itu di Jawa Tengah. Pak Gubernur Ganjar itu dari awal sudah tegas kepada entah kepala sekolah dan lain-lain. Komitmen jelas ya, kita mengacunya ke sini. Begitu Anda melanggar, saya pecat. Nah, ini kepalanya bisa apa enggak? Menterinya harus tegas. Dari awal komitmen jelas. Kalau you melanggar, you korupsi dan lain-lain, gue pecat. Selesai. Lu mau minta maaf itu urusan kedua. Gue pecat dulu. Bisa enggak? Inilah letak negara harus benar-benar mampu di atas oknum-oknum yang walaupun berjamaah. Biarpun mereka banyak, salah tetap harus dihukum. Prinsip mental itu harus ada. Kalau enggak, kita kesulitan terus. Tiap hari kita akan menghadapi yang berita-berita begini. Tetapi saya bersyukur belakangan ini minimal terbongkar dulu. Semakin banyak yang terbongkar. Persoalannya untuk solusinya bagaimana. Kita perlu dukung bersama sih. Gini, saya kasih pantun juga nih. Tiap tahun jalan-jalan luar negeri, mampir Paris beli tas LV. Minta naik tunjangan, minta naik gaji. Asal ketangkap korupsi, hukumnya mati. Jadi ya begitulah, mesti keras ini. Kalau nggak keras mah, waduh, tiap hari mereka pamer di medsos. Itu nggak tahu diri ya, udah nggak halal, pamer diri pula. Pede banget itu. Ditangkap nanti kompromi, selesai masalah, lanjut lagi korupsinya. Terima kasih. Wah, ini apa namanya? Baru ini banyak akhir-akhirnya banyak ketangkap kasus-kasus korupsi ini, malah ASN malah dipikirkan untuk dinaikin gajinya, apakah naik gaji pokok serentak atau kinerja lagi ya kan. Kalau memang harus dinaikin, ini pertanyaan pertama adalah apakah tiap tahun itu kenaikan apa namanya itu kayak semacam swasta ya, UMR, UMP, UMK itu pegawai negeri juga ikut naik. Yang kedua, kalau memang tidak ikut itu, karena itu misalnya itu adalah khusus swasta, maka ASN ada kenaikan atau penyesuaian gaji sendiri, tetap saja menuju ke tunjangan kinerja. Karena pada prinsipnya itu manusia itu ada sifat malasnya gitu loh. Jadi Indonesia mau Indonesia emas harus memiliki satu sistem kinerja agar memacu seluruh ASN, kan pegawai negeri, pegawai sipil, pegawai swasta itu sama-sama maju baru bisa. Jadi didukung oleh umpan tunjangan kinerja yang lebih besar. Kalau pelayanannya bagus, kinerja bagus, waktunya cepat dan tepat, seluruh instansi dan baik negara maupun swasta itu merasa terbantukan dan real terbantukan, maka silakan kasih dia itu bonus lebih gede sedikit, nggak apa-apa. Tetapi kalau sehari-hari minum kopi, baca koran, Jumat Sabtu itu sudah hilang, ya dipecat saja gitu loh Pak. Selama ini tahunnya Pak, pegawai negeri itu kalau mau dipecat itu susah sekali. Ya jadi itu untuk ASN perlu dikasih tunjangan seperti itu berdasarkan kinerja bagusnya. Ya karena kalau kita lihat selama ini kan jumlah PNS ASN saat ini kan bertambah ya di segala instansi ya gitu ya. Tentu ini kalau langsung dibelas semua itu bukan anggaran yang sedikit ya, dari APBN atau APBD daerah gitu ya yang menjadi anggarannya sedikit. Tentu harus dilihat, harus sesuai dengan kinerja, sama dengan di perusahaan swasta juga kan ada tunjangan kinerja berdasarkan KPI gitu. Apa yang menjadi KPI-nya itu yang harus disetting pemerintah. Misalnya di sektor pelayanan publik, berapa masyarakat yang dilayani oleh satu ASN misalnya dalam pembuatan KTP atau pelayanan publik yang lain, itu kan bisa terukur. Itu dari situ nanti ada tunjangan kinerja, maka pelayanan dan kinerja mereka juga akan meningkat, diikuti dengan tambahan pendapatan tadi dari tunjangan itu. Jadi harus berdasarkan KPI. Kalau nggak produktif nanti semua itu. Terima kasih. Tidak setuju ya.
di mana-mana juga orang naik gaji seharusnya berdasarkan prestasi, karena semua orang juga bonus apa semua naikkan gaji itu harus berdasarkan prestasi. Kalau yang malas-malas naik gajinya sama dengan yang rajin nanti down dong. Kok enak amat dia kerjanya seperti itu, tapi naiknya sama gitu loh. Jadi orang ya males yang prestasinya baik, walaupun seharusnya sih nggak seperti itu. Kalau dia untuk prestasi dia lebih baik lagi, dia nggak boleh ngiri. Tapi kan orang pada umumnya nggak seperti itu. Di mana-mana juga harus berdasarkan prestasi, kecuali ya koruptor, tidak ada prestasi dia bisa korupsi. Kalau dari pejabat yang berwenang berbicara seperti itu, seperti nggak tahu permasalahan. Ini disengaja mungkin dalam periode pemilu, sehingga mencari isu untuk cari-cari pendukung begitu. Seharusnya pemberian tunjangan lebih adil karena berdasarkan kinerja daripada diberikan sebagai gaji pokok, di mana juga akan membebani APBN di dalam hal pajak penghasilannya begitu. Sebagai orang yang bekerja di perusahaan swasta, pasti akan memilih KPI, bonus, prestasi, bukan kenaikan gaji rame-rame, bareng-bareng, sama. Karena kita ini bukan negara komunis yang semua orang diperlakukan sama. Secara prestasi orang berbeda-beda. Nanti orang yang berprestasi jadi malas kalau rezekinya ditakar sama dengan orang yang malas-malesan. Pak Menteri atau siapapun tadi itu nggak boleh malas kerjanya. Capek dikit nggak apa-apa. Yang penting orang yang kerja benar tetap semangati dikasih insentif. Yang malas kalau perlu dikurangin gajinya. Terima kasih. Ya, menurut saya tunjangan kinerja lebih bagus ya, karena ini zamannya zaman kompetisi. Orang rajin dan berkontribusi banyak, kreativitasnya juga tinggi, itu dapat lebih banyak. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dan kalau dipukul rata, manusia itu yang rajin nanti tidak akan serajin atau sekreatif sebelumnya. Dia akan lihat teman-temannya, karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat malas atau sifat kalau tidak dipacu dengan sesuatu penghasilan atau penilaian atau peningkatan kinerja dan lain-lain ya, terutama dalam hal penghasilan. Nah, itu mereka ya bisa malas ya bisa malas ya malas setiap hari ya. Dia bilang kerja rajin kerja malas ya tetap dapat segitu. Oleh karena itu tidak akan memicu seseorang. Itu mau swasta mau pemerintah sebenarnya sama saja. Manusia itu pada dasarnya intinya adalah memiliki rasa malas kalau dia itu sudah bisa menghasilkan sesuatu tanpa memacu diri untuk lebih rajin bekerja, lebih kreatif, lebih berprestasi dan lain seterusnya. Tunjangan kinerja itu lebih preferable ya. Sebab orang kan pasti ada reward and punishment ya. Itu yang sekarang di mana-mana diganjangkan ya. Di perusahaan swasta juga seperti itu. Cuman yang harus digarisbawahi adalah jangan lupa kalau di ASN itu atasan dan bawahan itu bisa kong kali kong ya. Sehingga mungkin ada yang kong kali kong atau gimana supaya mungkin bawahannya dapat bonus lebih banyak misalkan, atau enggak mungkin orang yang nggak disukai akan ditekan sedemikian rupa nggak dapat bonus atau apa. Nah itu juga harus dipikirkan karena di dunia swasta juga kenyataannya seperti itu ya. Ya, dari peristiwa sekarang ini ada korupsi di Menkominfo, ada di Kementerian Sosial, dan mungkin banyak lagi yang belum ketahuan. Sekarang masih bahas soal mau naikin gaji gitu loh. Istilahnya bukannya saya nggak dukung naik gaji, cuman kayaknya saya nggak yakin ya dengan kinerjanya ya, dan banyak yang belum dibersihkan gitu, masih minta naik gaji, apa nggak malu gitu ya. Oke, makasih. Saya sangat setuju. Bila perlu 100% dinaikkan.
Karena gaji pegawai negeri ASN itu kecil di bawah UMR, padahal sarjana S1. Nah, kenapa saya katakan begitu? Peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia mulai dari ASN itu akan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, karena mereka daya belinya akan bertambah, mereka akan bisa membeli kebutuhan-kebutuhannya sehingga perekonomian bisa meningkat. Jadi saya sangat setuju, yang penting ASN dididik jujur, bersih bekerja. Ya kalau idealnya menurut saya kan memang harusnya dari Tukin ya, tunjangan kinerja. Cuma masalahnya saya juga nggak tahu nih di dalam itu bagaimana penunjukan kinerjanya itu seperti apa. Nanti kalau naikinnya dengan serentak begitu, seragam semua dinaikin, itu kan cuma mau main aman. Tahun politik, jadi orang baik, naikin gaji serentak. Nah itu. Tapi kalau dari Tukin kan mesti dilihat lagi siapa yang tanda tangan Tukinnya bagus. Nah, apakah ada yang nggak naik gaji, nggak dapat Tukin? Nah, yang nggak dapat Tukin ini kan siapa yang tanda tangan bikin nggak dapat Tukin? Itu kan jadi musuh bersama nanti. Gara-gara si A nih, jadinya dia nggak mau tanda tangan Tukin. Wah, jahat katanya. Gitu. Inilah permainan-permainan di dalam itu. Harusnya yang tunjangan kinerja ini siapa yang mengawasin? Itu yang harus ada bertanggung jawab, Pak. Yang kalau ini semua beres, sistemnya semua beres. Mau naik dari mana aja sebenarnya sama aja, tapi jauh lebih baik dari tunjangan kinerja. Kalau nggak ada kinerjanya, nggak ada bekerja, terus apa yang mau dikasih? Itu loh permasalahan kita. Yang pertama itu saya setuju dengan yang barusan ini Bapak itu ya. Kelihatannya kok ada unsur politisnya ya. Kenapa kok baru diwacanakan sekarang yang mendekati tahun-tahun ini kan tahun politik ya. Februari kan kita ini. Jadi kelihatannya unsur politik ini, Mbak. Saya meningkatkan ini nih, elektabilitasnya suatu partai tertentu. Menteri yang menaikkan gaji ini dari partai mana, begitu loh. Yang kedua adalah kalau dibilang yang dimaksud gaji itu kan kalau dari KSN itu kan tidak murni gaji toh, Mbak. Banyak ada tunjangan ini sehingga terbentuknya tinggi gitu loh. Jadi kalau dibilang gajinya kecil, tadi saya dengar atau di bawah UMR, itu gajinya ya, tapi PHP-nya yang dihitungkan kan. Beda dengan swasta, kalau swasta murni gaji ya gaji, kecuali kalau yang di sales penjualan, selain gaji juga ada penjualan. Nah kalau yang di ASN kan, kalau misalnya dia berprestasi kan tunjangannya. Jadi itu tunjangannya aja yang mereka berprestasi. Kenapa? PHP-nya sudah tinggi, tidak aja Mbak. Sebenarnya kenaikan gaji itu harusnya pemerintah atau ASN itu sudah punya KPI masing-masing ya. Saya kira kalau dinaikkan gaji pokok itu kurang tepat. Yang bagus sih lebih baik sesuai dengan tunjangan kinerja. Jadi mereka berlomba-lomba untuk nilainya grade-nya A atau kelasnya kelas A. Jadi kenaikan gaji pun sesuai dengan kinerja masing-masing. Artinya sesuai dengan insentif yang didapat, bukan dari gaji pokok. Kalau gaji pokok rata semua, kinerja yang bagus dan yang tidak bagus nggak kelihatan ya. Paling dari saya sih opini itu aja. Baik, terima kasih Pak Idhar. Dan mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.